memperlihatkan perjuangan Syekh Bayu Yusuf menata dan membangun keislaman, terutama membangun Purwakarta dari segi ekonomi, budaya, agama, sosial. Di ruangan tersebut juga ada galeri merchandise, artinya atribut-atribut. Ya seperti orang kita ke beberapa daerah kan ada atribut oleh-oleh yang bisa souvenir yang memang bernuansa Syekh Bayu Yusuf. Mungkin pedangnya dijadikan dalam bentuk gambar di sebuah kaos atau apalah pernak-pernik lainnya. Bisa seperti itu. Dan sekarang kan sudah ditemukan fotonya ya. Iya. Nanti insya Allah akan dirilis ya dalam kesempatan yang lain. Jadi inilah yang perkembangan yang luar biasa dari penelitian Kang Nuril, bahwa sampai hari ini saat ini sudah ada pertemuan baru, yaitu ditemukannya foto Syekh Bayu Yusuf yang selama ini memang belum pernah ada seperti apa rupanya Syekh Bayu Yusuf. Insya Allah ya Kang Nuril, nanti dalam kesempatan yang lain kita perlihatkan. Begitu dalam sesi ngobrol saat ini kita lebih ke fokus bagaimana nih setelah rangkaian penelitian yang dikasihkan Kang Nuril, seperti harus apa sih seperti endingnya gitu ya. Endingnya berarti tadi yang kami tangkap perlunya diorama ya. Perlunya museumnya Syekh Bayu Yusuf lah ya. Syekh Bayu Yusuf tadi dengan mungkin di dalamnya ada kitab-kitabnya mungkin kan ya. Iya. Terus benda-benda peninggalannya yang kami ketahui ada pedang dan sebagainya macamnya. Nah ini yang lebih memperkuat nanti para penziarah, lebih bahasanya apa ulama itu apa? Mencintai atau apa? Ya, lebih mahabbah kepada ulama, kemudian tahu, lebih mengenal Syekh Bayu Yusuf ini seperti ini, tidak seperti yang dibayangkan beratus-ratus tahun peninggalan beliau ya. Dan selain untuk beliau juga untuk warga Purwakarta sendiri ya, terutama berbagai lintas generasi yang kepo lah. Bayu Yusuf itu seperti apa kisah perjalanannya. Nanti dengan adanya museum itu sangat terbantu ya, sangat terbantu sekali ya, karena akan berbeda hanya dengan mendengar cerita, riwayat, sejarah, tapi dengan ada buktinya, ornamen-ornamen pendukung dari peninggalannya dan segala macamnya. Luar biasa kan? Karena memang ya kita katakanlah ya yang namanya belajar itu harus punya lab belajar ya. Maka kalau untuk kalangan pelajar yang lebih ke sains, biasanya harus ke labnya, misalnya ke apotek, kemudian ke ke rumah sakit, puskesmas gitu, atau mungkin pokok bintang misalnya di posyandu. Nah kalau untuk para sejarawan juga atau peneliti sejarah atau orang yang belajar sejarah juga harus membutuhkan lab. Nah labnya itu adalah satu perpustakaan, dua museum. Itu adalah lab orang sosial atau orang yang berkiprah di dunia sejarah. Siap, berarti kalau lebih kan dengan adanya museum itu selain tadi untuk lebih meyakinkan atau membawa suasana bahwa beginilah dahulu kala sosok Syekh Bayu Yusuf dan perjalanannya, juga tadi ya membuka ruang studi kan ya, membuka ruang studi bagi para mahasiswa pelajar dari tidak hanya dari Purwakarta, dari berbagai daerah untuk studi, karena museum itu menjadi media studi ya untuk pembelajaran tadi. Oke, sip kan, mudah-mudahan kita doakan dan harapkan mudah-mudahan
Museum Syekh Bayi Yusuf atau diorama Syekh Bayi Yusuf ini lekas terrealisasi. Mudah-mudahan Pemkab Purwakarta tidak berlama-lama merealisasikan ini, karena ini akan menjadi sebuah peninggalan monumental dan fenomenal ya, karena ini mungkin sudah ditunggu-tunggu sekian puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu ya oleh umat Muslim di Indonesia, karena yang mendambakan informasi yang utuh, yang lebih tentang Syekh Bayi Yusuf. Mudah-mudahan ini langsung direspon oleh para pemilik kebijakan di Purwakarta, para stakeholder, dan otomatis akan menjadi menambah terus magnet Purwakarta ya. Karena magnet Purwakarta untuk destinasi wisata religi ya, dengan adanya museum Syekh Bayi Yusuf ini. Iya, jadi nanti kan bisa jadi ikon kita itu lain gitu. Betul. Mohon maaf ya, ketika orang lain di luar Purwakarta mengatakan itu Purwakarta kota patung, mungkin dengan adanya kita bisa mengungkap sejarah keulamaan Syekh Bayi Yusuf, bisa jadi dirubah dari namanya kota patung menjadi kota berzikir gitu. Karena melihat dari studi sejarah dari Kabupaten Purwakarta yang besar pengaruhnya terhadap berdirinya negara ini. Karena apa? Syekh Yusuf itu, beliau adalah gurunya seluruh ulama di Nusantara. Ulama di Nusantara yang tersohor, yang menjadi tokoh nasional, salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Beliau adalah muridnya Syekh Bayi Yusuf. Kemudian pemberontakan di Padi ya, perang Padi yang dilakukan oleh Tuan Imam Bonjol juga muridnya, adalah muridnya. Karena semua ulama-ulama yang melakukan gebrakan atau melakukan pembelaan perjuangan itu diberikan support atau motivasi oleh Syekh Bayi Yusuf. Ini luar biasa pengaruhnya, luar biasa dalam pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional. Jadi memang unik kan ya, satu sisi beliau juga sebagai birokrat ya di masa kolonial, tapi satu sisi juga membantu para pejuang gitu ya, para nasionalis. Mungkin ini memang strategi para pendahulu kita dulu ya, seperti itu ya, media perjuangannya seperti itu. Berperang, jadi mungkin berperang tanpa harus adanya pemberontakan. Syekh Yusuf itu berperang melawan kolonial Hindia Belanda, tapi tidak pemberontak. Tidak memberontak ya, betul. Malah diangkat jadi pejabat tadi ya, kepala kemenannya kalau yang sekarang. Kopang dulu. Tapi sebetulnya di sisi lain beliau adalah pemberontak ya gitu ya. Pejuang nasional. Pejuang nasional. Siap nasional. Ya itulah mungkin salah satu pola perjuangan yang memang waktu itu beliau tempuh ya, mulai tempuh. Bisa dibilang kalau mungkin di era kemerdekaan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi istilahnya perjuangannya melalui diplomasi, tapi satu sisi juga membackup para gerilyawan seperti itu ya. Jelas sekali ya. Kan yang sebelum populer oleh Jenderal Sudirman, gerilya itu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Tapi gerilya itu siapa yang menjadi gurunya? Syekh Bayi Yusuf. Siap. Ada lagi kan selain museum Syekh Bayi Yusuf? Apa ada harapan lagi yang lebih tadi memparipurnakan tentang sosok Syekh Bayi Yusuf? Ya, untuk sosok Syekh Bayi Yusuf ya, tadi kan saya mengatakan bahwa Syekh Yusuf lah yang membangun pertama tadi agama, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah, saya sudah jelas, agama sudah jelas ya. Kemudian budaya Muslim di kita itu keras sekali dengan yang namanya Sunda, keras sekali dengan yang namanya toleransi beragama. Itu dilakukan oleh Syekh Yusuf. Kemudian untuk bidang ekonomi ya,
Untuk bidang ekonomi sudah jelas kita perekonomian itu mulai bangkit setelah di dalam sejarah Sayyid Yusuf atau tahun 1830 sampai 832 itu dikisahkan di masanya tentang terjadi pemberontakan Cinangakau. Pemberontakan Cinangakau, huru-hara, kemudian pergolakan tangan paksa yang dilakukan atas kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Frank van der Bos. Nah, kemudian gara-gara kebijakan itu masyarakat Nusantara itu kan menjadi katakanlah kekurangan bahan pokok gitu, terjadi kelaparan, kemudian kesenjangan sosial sangat jelas pada waktu itu. Nah, dengan adanya Karawang dialihkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, kemudian diberi nama Purwakarta atas dasar Beswit itu meminta izin kepada Syekh Yusuf dalam sholawat itu namanya apa. Kemudian dikasih tahu oleh Syekh Yusuf namanya adalah Purwakarta gitu. Nah, itu luar biasa sekali ketika dipindahkan, semua orang kaum pribumi Karawang bergotong royong untuk apa? Untuk membangkitkan ekonomi kembali. Salah satunya adalah pembuatan simping kaum. Jadi mulai dari era sana. Yusuf. Jadi simping kaum juga itu identik dengan filsafat Islam di Kabupaten Purwakarta. Apa itu? Ya, pertama karena sejarah tadi dipindahkannya Wanayasa ke Sindangkasih kemudian dinamakan Purwakarta itu sedang miskin-miskinnya gitu. Masyarakat itu sedang miskin-miskinnya, tapi ingin memuliakan bupati, ingin memuliakan pemerintah, ingin memuliakan pemerintah gimana? Yang ada aja lah dijadiin. Apapun bahan yang ada harus dijadikan. Demi apa? Demi memuliakan tokoh ulama dan tokoh pejabat pada waktu itu. Dibuatlah yang namanya simping kaum, kan berasal dari kata simping itu untuk menyambut para pejabat yang mengalihkan ibu kota Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih. Simping kaum, sumping tepatnya. Kenapa dinamakan kaum? Karena ada wilayahnya. Kenapa dinamakan kaum? Kenapa jadi terkenalnya simping kaum? Kaum itu karena masyarakat yang menempati wilayah Kutawaringin atau Babakan Anyar itu semuanya masyarakat Muslim yang mengaji pada Syekh Yusuf. Semuanya membuat itu makanan yang apa adanya, yang penting bisa memuliakan pejabat tadi yang memindahkan ibu kota. Dibuatlah itu. Kenapa simping kaum bentuknya tipis? Itu karena simping kaum itu mengadaptasi sebuah makanan ringan bernama crepes. Crepes itu yang makanan khas Eropa, tapi yang tipis itu juga tipis itu. Nah, karena itu jajanan keseharian masyarakat Eropa, karena kita pemimpinnya orang Eropa pada waktu itu kan dipimpin oleh kolonial ya. Nah, jadi menggunakan tepung itu. Yang penting mirip bentuknya tapi rasanya cikur seadanya saja gitu. Model Eropa rasanya rasa lokal ya. Model Eropa rasanya rasa lokal, makanya disebut simping. Itu kata-kata dari sumping. Seperti itu. Jadi ada identiknya itu
Simping itu ya, Jadi memang bermula sejak zaman Syekh Ibrahim Yusuf. Syekh Ibrahim Yusuf, makanya saya sebutkan zaman Syekh Ibrahim Yusuf itu sosial, budaya, ekonomi, agama, ikut apa tergerakkan ya, perkembangan. siap kan. Kita sudah dapat poin-poinnya. Dan tadi yang paling mungkin harapan follow up-nya ya setelah kegiatan pendidikan ini ada museum Syekh Ibrahim Yusuf yang nanti juga akan menjadi sebuah parameter kami untuk kepentingan studi ya, studi tentang keagamaan dan tentunya wisata religi dan sebagainya. Luar biasa, efeknya akan menjadi efek domino saya kira buat Purwakarta sendiri. Membangun kembali, dibangun oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf sudah wafat pun dengan dibantu oleh kita penerusnya dibangunkan museum itu kan membangkitkan kembali apa-apa yang pernah diajarkan oleh Syekh Yusuf. Sesuatu yang dulunya sudah sangat begitu besar, sekarang pengulangan kembali sejarah itu ya. Artinya dengan dulu berapa ratus tahun sekarang mulai bangkit lagi, kembali bangkit kembali apabila dibangunkan museum. Ya, apalagi